kita menuliskan teks temperatur gitu. Nah, pada line 75 ini kita memanggil nilai dari temperaturnya. Kita memanggil nilai dari temperaturnya. Kemudian pada line 76 itu kita menuliskan kita saya sebenarnya udah upload ya. Soalnya agak lama juga kalau uploadnya sekarang gitu. Jadi saya uploadnya dari tadi. Nah, ini kan kita tadi menuliskan pada line berapa ya? Pada line pada line 37, 38 kita menuliskan Wi-Fi connected. Nah, kita fokus ya. Nah, ini udah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini servernya seperti itu. Nah, mungkin itu ya tadi ya untuk demo tadi agak naik ya untuk ininya. Kalau misalkan teman-teman kayak gini ya, itu cukup ini aja, cukup ulang lagi. Oh ya, ini email saya kalau misalkan ada minta source code-nya. Nah, ini email saya sudah dikirimkan. Izin bertanya, apa yang membedakan antara DHT11, DHT22, dan LM35? Nah, kalau misalkan perbedaan antara DHT11 dan DHT22 itu, DHT22 lebih baik ya, bisa dikatakan lebih baik dari segi pengukurannya, Dan memang DHT5 itu, kalau DHT11 itu udah terdapat modul untuk menghubungkan ke microcontroller. Jadi nggak butuh lagi rangkaian-rangkaian PCB, kemudian tambahan-tambahan dari modul lain nggak perlu lagi kalau DHT11 dan DHT22. Nah, tapi untuk LM35 itu kita butuh lagi rangkaian. Wah, ini hanya hubungkan aja gitu. Kita hanya hubungkan aja. Nah, gitu sih singkatnya ya. Itu singkatnya. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Supriyadi ya. Kalau pas lagi ngoding di Arduino, tiba-tiba salah sintaks, ada kode errornya di Arduino, ya ada Mas. Ada. Jadi kalau codingan yang tadi, bentar, upload deh. Coba kita upload. Tiga masalah. Prosesornya itu apa ya? Atau saya nggak akan muat nge-lag. Kalau di sini Arduino ya santai gitu. Bisa ini nggak nge-lag. Untuk codingan mungkin saya kirim lewat email ya. Soalnya ada grup nggak ya? Nggak ada ya, kalau nggak salah. Jadi langsung saja. Nah, ini ada pertanyaan dari
Mas, maaf tadi di tempat saya koneksi sama screen-nya putus, jadi agak bingung. Tadi saat suhu dideteksi 26 meningkat ke 27 itu didapat dari suhu lingkungan ke sensor yang dipasang di data dari suhu itu didapat dari suhu di lingkungan atau di sekitar si sensor DHT 11-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan dari suhu ruangan lah istilahnya, tapi suhu yang di dekat si DHT 11-nya gitu. Nah, seperti itu Mas, menggunakan sensor yang dayanya lebih dari 5 volt di node MCU, gimana cara mengatasinya? Sedangkan node MCU itu tidak kuat untuk sensor yang di atas 5 volt. Nah, benar juga nih. Benar, makanya node MCU ini memiliki kelemahan, menurut saya ya, memiliki kelemahan yaitu hanya 3,3 volt gitu untuk tegangannya. Nah, kemudian kita gimana nih? Sensor kita ada ya, menyiapkan adaptor. Menyiapkan adaptor ya. Kita coba menyiapkan adaptor yang outputnya itu 5 volt. Nah, jadi ya kita tinggal menyiapkan aja sih, menyiapkan adaptor. Nanti kita adaptornya hubungkan ke si sensor gitu, si sensor. Nah, mungkin itu nanti kita bahas juga ya, kita bahas juga di pertemuan selanjutnya ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah webinar udah ada apa gitu, udah ada ilmu yang didapat gitu. Wah, gue hari ini dapat ilmu ini. Wah, harus bisa diimplementasikan. Nah, mudah-mudahan saya harap gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan baru terpikir nanti misalkan pertanyaannya itu boleh langsung ya. Boleh langsung tanyain aja ke email saya. Ke email saya. Jadi jawabnya di email. Benar juga nggak apa-apa. Kita memang ingin banget gitu belajar. Ingin banget belajar tentang Internet of Things atau tentang Arduino itu lebih baiknya kita langsung praktek gitu. Langsung praktek. Soalnya kalau teori doang itu wah susah masuknya, susah masuknya dan memang harus langsung diimplementasikan gitu, harus langsung diimplementasikan. Aktivitas gitu yang muncul, kreativitas yang muncul. Misalkan kita dapat teori ada sensor ini, sensor ultrasonik atau sensor DHT, kemudian sensor LDR gitu. Nah, ketika kita udah tahu teorinya, kita bakalan bisa ngembangin kreativitas kita. Mau bikin project apa nih? Mau bikin project apa? Projectnya misalkan kan tadi kita udah dapet teori tentang sensor-sensor ya. Nah, kita bisa menghubungkan sensor-sensor hubungkannya sesuai kreativitas kita gitu. Nah, makanya harus terus praktek emang kalau misalkan kita belajar ini. Dan kalau misalkan perbedaan dari codingan lain atau dari bidang-bidang yang lainnya, ini Internet of Things butuh ini ya, butuh hardware ya istilahnya. Jadi kita harus beli juga nih, harus beli ISP juga, kemudian harus beli sensor-sensornya. Beda kan sama yang lain gitu. Front end itu kita membutuhkan codingannya aja gitu. Kalau misalkan Internet of Things atau IoT atau Arduino ya emang kita harus agak mengeluarkan rupiah gitu ya untuk belajarnya. Tapi ini pasti keren banget gitu kalau misalkan kita bisa tentang ini. Pasti bangga lah, bangga terhadap diri sendiri. Minimal itu sih, minimal itu. Nah itu ya teman-teman. Untuk hari ini mungkin tahunya ada ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan. Nah, mungkin nggak ada ya, nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta ya, karena telah menghadiri. Nah, mungkin sekian. Saya Sony Maulana Yusuf, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.